Pemirsa selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, kadang-kadang proses politik menjadi sangat rumit. Namun mungkin tidak ada yang lebih rumit daripada proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Anda bisa bayangkan bahwa selama 1,5 tahun DKI tidak punya Wakil Gubernur. Dan Anies Baswedan sebagai Gubernur bekerja sendiri selama 1,5 tahun ini. Nah, disinyalir rumitnya karena rebutan kursi Wakil Gubernur antara Gerindra dengan PKS. Kita akan melihat sejumlah data dan juga fakta terkait dengan pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang tidak kunjung beres dan tidak kunjung ditentukan. Begitu bahwa hari ini pemirsa untuk kedua kalinya nama-nama calon Wakil Gubernur diserahkan oleh partai pengusung, dalam hal ini adalah Gerindra dan PKS, kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk selanjutnya diteruskan ke DPRD DKI Jakarta. Mereka adalah Nurman Syahlubis yang berasal dari PKS dan juga Ahmad Riza Patria yang berasal dari Gerindra. Nah, sebelumnya di bulan Maret 2019, dua nama dari PKS, semuanya dari PKS diajukan ke Anies pada awal Maret 2019 untuk selanjutnya sebenarnya waktu itu diteruskan ke DPRD DKI Jakarta, yakni Ahmad Saiku dan juga Agung Yulianto. Tapi kemudian mereka terganjal proses politik di DPRD hingga akhirnya terkatung-katung. Nah, disinyalir terkatung-katungnya dua nama dari PKS ini karena rebutan kursi Wagub antara Gerindra dengan PKS. Nah, polemik Wakil Gubernur ini muncul sejak Sandiaga Uno sebenarnya mundur dari kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta dikarenakan maju sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto pada waktu itu. Ini pada bulan Agustus 2018, artinya sudah 1,6 tahun atau 1,5 tahun begitu Anies tidak memiliki Wakil Gubernur di tengah beban kerja DKI Jakarta yang begitu berat dan juga banyak tantangannya. Nah, PKS pemirsa merasa bahwa posisi Wakil Gubernur adalah jatah miliknya dikarenakan posisi cawapres menjadi milik Sandiaga Uno yang juga pada waktu itu adalah kader Gerindra, dan pada waktu itu membuat PKS mengajukan dua nama. Nah, dua nama ini adalah salah satunya Ahmad Saiku dan juga Agung Yulianto begitu. Berbagai drama kemudian muncul mulai dari permintaan agar ada fit and proper test untuk dua nama ini dari PKS, kemudian tatip atau tata tertib pemilihan yang tidak kunjung disahkan karena rapat pimpinan gabungan di DPRD DKI Jakarta tidak kunjung quorum, hingga PKS yang sempat mengajukan dua calon alternatif lain di luar dua calon ini. Nah, malah Gerindra bahkan sempat mengajukan 4 calon di luar 2 calon dari PKS ini. 2 diantaranya termasuk Riza Patria dan juga Sekretaris Daerah DKI Jakarta saat ini yakni Saifullah. PKS menolak manuver ini pemirsa dan akhirnya tercapai kesepakatan untuk mengajukan 1 dari PKS, 1 dari Gerindra. Bukan dua-duanya dari PKS atau 4-4-nya dari Gerindra, tapi 1 dari PKS dan juga 1 dari Gerindra yang diserahkan kedua nama tersebut ke Gubernur Anies Baswedan pagi ini atau hari ini, yakni Nurman Syahlubis dari PKS dan Riza Patria dari Gerindra. Nah, drama pun masih berlanjut karena Gerindra mengumumkan 2 nama calon ini tanpa PKS awalnya, namun akhirnya hari ini diumumkan bersama dengan Anies Baswedan begitu. Sebuah drama yang panjang tentunya untuk berebut sebuah kursi jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Nah, lantas apa proses selanjutnya ketika Gubernur sudah kembali menerima 2 nama calon itu? Tentu saat ini prosesnya adalah DPRD akan membentuk panitia pemilihan yang akan memverifikasi terlebih dahulu 2 calon yang diajukan oleh PKS dan Gerindra sebagai bakal cawagup. Nantinya proses pemilihan akan berlangsung begitu yang ditargetkan akan dilakukan pada awal Februari 2020. Apakah akan semulus itu? Ataukah akan ada drama lain? Kemudian bagaimana proses pemilihannya? Apakah voting? Apakah cukup musyawarah mufakat? Nah, apa dan juga apa sebenarnya, seberapa kontributif sebenarnya posisi Wakil Gubernur terhadap kepemimpinan Anies Baswedan saat ini? Itu yang akan kita bahas dengan 4 orang narasumber yang saat ini telah hadir di studio Prime Talk. Yang pertama adalah M. Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra. Pak Taufik, selamat malam. Malam. Ada juga Mas Pipin Sofian, juru bicara PKS. Mas Pipin, selamat malam Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bang Yos Sutioso, mantan Gubernur DKI Jakarta. Bang Yos, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Bang Ray Rangkuti, pengamat politik. Bang Ray, selamat malam. Malam, Bu. Saya akan ke Mas Pipin terlebih dahulu. Ini akhirnya diajukan 2 nama calon, Mas. Tidak dua-duanya dari PKS, tapi 1 PKS, 1 Gerindra. Nampaknya berbagi begitu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah, bukankah ini sebenarnya jatah PKS, Mas Pipin?
Ya, jadi ya sebetulnya dari runutannya demikian, tetapi kami harus berbesar hati karena kalau misalnya tidak dilakukan perubahan, maka kami khawatir ini ada interlock politik, saling menjegal begitu ya, sehingga proses ini tidak bisa dilakukan. Jadi kami memahami bahwa hak ketika ada kesepakatan dengan Pak Prabowo waktu itu bahwa memang untuk Wagub DKI silahkan kedua calon dari PKS, artinya memang yang akan menjadi Wagub adalah dari PKS. Tapi kalau misalnya ini merupakan jatah dari PKS, apa yang membuat PKS kemudian oke lah kita akhirnya berbagi calon satu-satu dengan Gerindra begitu? Jadi kami memahami bahwa di politik ini tidak linear ya, artinya apa yang kita harapkan tidak sesuai. Sebetulnya sederhana ya, kalau menggunakan aturan yang ada, partai pengusung mencalonkan dua calon dan itu sudah disepakati, kemudian gubernur menyampaikan calon itu ke DPRD dan DPRD tinggal memilih dari salah satunya. Tapi ternyata faktanya tidak sesimpel itu. 1 tahun lebih itu tidak berjalan dan kami tentu mengevaluasi apa begitu. Jadi jangan sampai kami menghambat warga DKI untuk mendapatkan wakil gubernur untuk menyelesaikan, meringankan dan melayani warga DKI. Saya kira enggak. Boleh Mas. Anda merasa menghambat atau ada orang lain yang melakukan penghambatan? Ya, saya kira bisa jadi dua-duanya ya. Tetapi kami merasa tidak menghambat. Siapa yang menghambat kemudian, Jadi, Mas Pipin? Saya kira tidak ada maknanya apapun ya kalau misalnya dikatakan sebagai hak. Tetapi pertama adalah ada pihak lain di luar dari PKS yang mungkin tidak bersetuju dengan dua calon kami. Mas Pipin, ini dikarenakan rebutan, disinyalir karena PKS dan Gerindra, masyarakat Jakarta jadi korbannya loh. Kinerja dari pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tidak bisa maksimal. Bang Yos aja dulu waktu memimpin 10 tahun punya 4 wakil gubernur. Nah sekarang tidak ada wakil gubernur, ini menjadi konsekuensi yang sangat parah dari dua parpol atau dua pihak atau lebih yang berebutan begitu. Siapa yang menghambat sebenarnya menurut Anda? Ya saya kira faktornya tentu di internal. Ini kan masalah pemilihan ada di DPRD. Gerindra menghambat di DPRD DKI. Ya saya kira publik bisa melihat dan saya kira kami juga melihat kalau sejak awal ada dua calon kami sudah melakukan fit and proper test, dari pihak Gerindra juga sudah mengetahui bagaimana calon kami itu punya integritas, kapasitas, pengalaman yang dulu sebelumnya Ustadz Sehu dan Ustadz Agung dan sudah diajukan dan saya kira proses dilanjutkan di DPRD. Baik. Menjadi evaluasi adalah kenapa DPRD tidak memproses itu. Ini menjadi pertanyaan untuk Pak Taufik. Tentu kami merasa ya selama ini mungkin ini komunikasi tidak berjalan. Kami sampaikan komunikasi dengan berbagai fraksi komunikasi sebenarnya. Mas Taufik, ini Ahmad Saihu salah satu calon yang dulu diajukan oleh PKS sempat berucap bahwa proses pemilihan Wagub sebenarnya simpel, sederhana. Tapi karena tidak ada political will jadinya rumit. Betulkah tidak ada political will? Ya, gini ya, saya kira saya meluruskan dulu bahwa ini bukan soal perebutan. Bahwa ada komitmen Gerindra dengan PKS sudah selesai. Ditandatangani yang pertama oleh kami. Kemudian ketika masuk ke DPRD ada proses politik yang harus dilalui. Di DPRD itu bukan kami, bukan cuma Gerindra dan PKS. Andaikan Gerindra dan PKS gabung pun kan nggak cukup. Ada ketentuan lain, ada syarat-syarat lain, ada fraksi-fraksi lain. Saya kira kata kuncinya kan kemarin kita PKS sudah mengevaluasi, kami juga mengevaluasi soal komunikasi kata kuncinya. Nah karena itu saya kira sekarang sudah selesai kan itu. Oke, tapi kemarin yang menjadikan 1,5 tahun DKI Jakarta nggak punya wakil gubernur itu siapa yang menghambat, Bang? Ini kan bukan soal di dalam DPR itu ada proses politik yang harus dilalui. Ini kan bukan soal menghambat atau tidak. Komunikasi itu kan mesti intens menurut saya ya. Ada proses politik yang harus dilalui. Iya dong, kan gini tahapannya. Ada pansus pembuatan tata tertib. Setelah itu ada Rapimgab, ada pengesahan tata tertib, ada Panlih. Baru kemudian ada pemilihan. Bang Rey, Anda melihat proses politik ini yang dikatakan tadi begitu kompleks, tidak hanya melibatkan Gerindra dan PKS. Apa sebenarnya begitu kompleks dan apa memang sekompleks itu? Ya kompleks dong, karena ini kan jabatannya wakil gubernur ya. Dan saya pikir tidak mudah bagi Gerindra juga melepasnya. Ibaratnya kalau ada peluang dapat, kenapa kita lepas percuma sama PKS, kan kira-kira gitu ya. Analoginya seperti itu. Faktanya begitu. Akhirnya kan seperti yang kita lihat sekarang ya. Artinya menghambat ini kalau menurut Anda siapa? Saya tidak tahu istilah menghambat ya, tetapi yang terjadi ini kan adalah negosiasi politik antara kedua belah pihak ini nggak terjadi. Akibatnya ya berlama-lama gitu, baik PKS maupun Gerindra nggak menemui kesepakatan gitu. PKS kalau itu udah sepakat. Udah sepakat dan kita udah tanda tangan gitu loh. Makanya sekarang dilemparkan ke DPRD kan masalahnya. DPRD kurang setuju. Nggak tahu saya, mereka nggak setuju pada orangnya.
atau nggak setuju pada PKS-nya, nggak jelas juga nih. Sebab kalau mereka nggak setuju pada orangnya, pada hakikatnya sebetulnya kan DPRD itu nggak punya kewenangan lagi. Karena sesuai ketentuan undang-undang, Kalau siapapun yang menurut dicalonkan. Bang Rey, yang mereka ini nggak setuju karena itu PKS-nya atau karena profil kedua calonnya? Ingat bahwa PKS sudah sampai mengganti loh Makanya. Ade Aksa Daud dulu sebagai alternatif. Dan sekarang juga diganti juga. Ya, Kan bukan lagi dua nama yang sebelumnya pernah diajukan. Betul, bukan Agung, Tapi bukan Saiku, Iya, ada pemain baru lagi tapi nih. Pak Lubis. Kalau dilihat dari ini mungkin mereka orang nggak srek sama dua orang ini. Nah, pertanyaannya kalau mereka nggak setuju pada dua orang ini, kan PKS bisa mencalonkan nama lain kan selain dari dua orang ini. Faktanya kan tidak. PKS kurang jatahnya satu ditambah dengan sekarang dari Apakah fraksi berat Gerindra, gitu. buat Gerindra untuk melepas kursi wakil gubernur sepeninggal Sandi? Nggak ada soal berat, kami udah tanda tangan. Kalau kami nyata tanda Tanda tangan, tangan baru yang terakhir ini, Bang. yang pertama kita lo tanda tangan dengan Yang PKS Maret sama-sama. 2019. Tanda tangan, saya tanda tangan, Pak Prabowo tanda tangan, nggak ada beratnya. Oke. Tapi jangan kemudian salahkan kami ketika masuk di gedung dewan. Gedung dewan itu ada proses yang semua harus terlibat. Ya, mungkin Mas Pipin bisa menjelaskan sebentar ya, Bang Yos. Partai yang lain apa? Keberatan gitu. siapa yang kemudian membuat DKI Jakarta nggak punya wakil gubernur 1,5 tahun, Mas Ya, Pipin? saya kira kami harus menyadari ya bahwa posisi wakil gubernurnya sangat menarik untuk 2024. Kami alhamdulillah 2019 ini suara PKS terutama di DKI naik 50% tanpa ada wakil gubernur. Jadi kami berikhtiar itu. Tapi pertanyaannya, Mas, yang membuat proses ini sulit siapa dan atau apa? Proses politik seperti yang Ya, gimana? saya kira kita harus pahami bahwa di DPRD itu ya oligarki cukup kuat. Artinya para pimpinan DPRD itu dan kemudian ada bamus di dalamnya itu yang menentukan rapat-rapat, tidak terjadi rapat begitu ya. Dan saya kira itu yang harus dibuka. Jadi saya kira Pak Taufik memang lebih paham seharusnya dijelaskan Pak Taufik itu. lebih paham. Tapi tadi saya tidak dapat nih dari apa yang Jadi disampaikan Pak Taufik. proses itu memang seharusnya transparan. Kalau dari kami seharusnya memang dijelaskan dulu kenapa misalnya proses itu tidak berjalan. Dari pimpinan DPRD, mohon maaf Pak Taufik, dari periode sebelumnya dan saat ini juga menjadi pimpinan Dewan begitu. Harusnya dijelaskan kenapa tidak berjalan. Menurut Anda kenapa, Mas Seharusnya Pipin? misalnya dijelaskan, misalnya ini dua calon dari PKS tidak diproses, atau misalnya ada kekurangan, atau misalnya harus diganti, harusnya itu disampaikan secara resmi oleh pimpinan DPRD. Tetapi ini sebetulnya memang under table, jadi behind the scene, jadi semuanya di backstage, jadi semua disampaikan dalam ruang tertutup begitu. Atau jangan-jangan ada tendensi asal tidak PKS? Ya saya kira pernyataan itu ada yang disampaikan kepada kami. Pernyataan itu Tetapi kami tentu berikhtiar jangan sampai PKS menjadi salah satu pihak yang membiarkan kekosongan Wagub ini, dan kami berharap bahwa warga DKI mendapatkan Wagub yang terbaik. Makanya kami ingin menyampaikan bahwa PKS berikhtiar dengan segenap kemampuan yang kami miliki dengan mencalonkan dengan 3 sosok yang hampir sama. Semuanya adalah akuntan, auditor, bagian keuangan. Untuk apa? Untuk membantu gubernur yang saat ini memimpin supaya proses kepemimpinan ke depan bisa sukses. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Teman-teman, saya akan tanya ke Bang Yos seberapa urgent sebenarnya, Bang, Jakarta butuh wakil gubernur. Nanti kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Sekarang saya akan ke Bang Yos. Seberapa urgent, Bang, Jakarta butuh wakil gubernur saat ini? Jadi Jakarta ini sebagai ilustrasi ya, itu ada provinsi yang paling sempit wilayahnya, 650 km persegi saja kan, dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Ya, namun demikian ibu kota negara ini kan dibebani fungsi yang sangat multi banyak. Kayak Canberra kan pusat pemerintahan saja. Ya, ini pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat perdagangan, pusat pelajar, pusat budaya. Jadi berbagai pusat di sini. Ya. Pusat orang datang, iya, sebagai datang. pendatang. Dan oleh karena itu ada masalah-masalah klasik, misalnya urbanisasi, ya belum masalah banjir, masalah kemacetan, gitu. Jadi ada masalah-masalah yang ada ketergantungan dengan pihak lain, pemerintah pusat maupun tetangga-tetangga kita, gitu ya. Nah, karena itulah belum penghuninya. Penghuni DKI Jakarta ini adalah tukang batu sampai RI 1. Itu penduduk Semuanya Jakarta. numpuk di di Jakarta. tengahnya ini siapa? DPRD, bukan DPRD aja, DPR RI, ya kan, ketua partai, ketua LSM. Pokoknya kalau di hutan belantara itu beratnya ini binatang buas semua isinya kan gitu kan. Artinya masalahnya begitu kompleks. Iya, complicated dan sangat luas. Tidakkah ini bisa Nuansanya diselesaikan bukan misalnya, lokal Bang, aja, nasional juga internasional. dengan deputi, kemudian dengan ada sekretaris daerah, waktu kepala itu, dinas. Undang-undang Ibu Kota Negara itu wakilnya 4, menyadari hal seperti itu kan.
Nah, waktu Ketika 4 Anda kan ya. jaringan ada bidang Wagub bidang pembangunan, bidang kesra ya, bidang ekonomi dan Pemerintahan. keuangan gitu. Jadi bisa kita bagi dan kalau dalam struktur itu gubernur dengan Wagub itu kan satu kotak kan. Artinya dia bisa saya kasih kewenangan-kewenangan Oke. terbatas. Oke. Nah, setelah masuk reformasi lalu ada undang-undang otonomi daerah DKI Jakarta ini dirubah undang-undangnya, disamakan provinsi lain dan mereka tidak pernah konsultasi dengan kita. Artinya disamakan itu wagubnya satu Wagubnya hanya aja. satu. Kita akali. Menurut Anda kalau wagubnya satu keteteran nggak Jakarta? Keteteran, makanya kita akali deputi itu, tetapi deputi kan terbatas juga pembidangannya. Kalau misalnya satu aja keteteran, ini nggak ada wagub, Bang. Anda melihatnya dari kinerja dari pemerintahan yang saat ini tanpa wakil gubernur terdampak tidak? Ya organisasi itu kan seperti tubuh kita lah ilustrasinya ya. Ini gubernur, ini wagub, ini macam-macam dinas-dinas itu. Saat ada fungsi tidak berfungsi di leher sini, Baik. ya pasti akan terpengaruh. Begitu juga organisasi kan. Oke. Gitu. Sehingga gubernur itu menjadi sibuk luar biasa ya. Pandai-pandai dialah mungkin memberikan kewenangan-kewenangan tambahan kepada deputi misalnya kan saya nggak tahu. Tetapi bagaimanapun karena ya gubernur itu kan nuansa nasional tadi harus koordinasi dengan para menteri Banyak yang hal. tentu Ya. sering menerima duta besar, organisasi internasional, undang-undangan ke luar negeri gitu kan. Oke. Ini saya akan beralih ke Pak Taufik, Bang Yos. Pak Taufik, setelah dua calon ini ibaratnya berbagi ya antara Gerindra dan PKS satu-satu diserahkan ke gubernur akan menyerahkan ke DPRD. Lantas seperti apa prosesnya dan kapan itu wakil gubernur bisa ditentukan? Tadi pagi kami serahkan itu bersama dengan PKS surat ke Pak Gubernur. Tadi Pak Gubernur mengatakan sore kami proses. Sesuai kesepakatan memang biasanya sore sampaikan ke DPRD. Mungkin sore tadi suratnya sudah sampai ke DPRD. Di DPRD ini prosesnya adalah pertama tata tertib hasil pansus perlu dirapimgapkan untuk disahkan. Nah, Yang selama ini gagal quorum terus. gagal quorum. Padahal di dalam pimpinan dulu juga ada PKS, ada pimpinannya dari PKS. Jadi nanti di Rapimgap. Setahu saya hasil Bamus kemarin Rapimgap itu akan dijadwalkan tanggal 27, kemudian rapat paripurna pengesahan tata tertib tanggal 29. Setelah Oke, itu kemudian ada pembentukan Panitia pemilih. Panitia pemilih memproses secara administratif persyaratan-persyaratan. Setelah itu dijadwalkan paripurna. Ya kalaupun saya kira Kapan itu bulan-bulan paripurna, Bang, untuk memilih? bulan-bulan depan mestinya udah bisa paripurna. Voting artinya? Iya memang harus voting. Tata tertibnya voting. Mas Rey, Anda melihat proses yang begitu panjang akhirnya seperti ada kompromi nih antara Gerindra dan PKS. Ada yang mengajukan ya satu-satu gitu, Gerindra satu, PKS satu untuk nanti di voting. Perlukah sebenarnya proses ini terjadi sehingga kita terkatung-katung 1,5 tahun nggak ada wakil gubernur? Atau sebenarnya dari awal saja ya sudah bagi-bagi aja satu-satu gitu? Iya kalau ada kerelaan sebetulnya dari awal selesai dari awal gitu. Ini kan masalahnya seperti tadi disebut oleh Bung Taufik, partai-partai menolak yang kita nggak tahu argumen mereka menolaknya. Karena pada dasarnya kan sesuai ketentuan undang-undang yang mencalonkan wakil itu adalah partai pengusung. Ya. Dan kesepakatan di antara kedua partai, baik Gerindra maupun PKS menyerahkan ini kepada PKS gitu. Pada tingkat itu tidak ada alasan bagi DPRD untuk menolak siapapun orangnya atau partai mana partai apapun dan seterusnya gitu. Nah oleh karena itu asumsinya sejak dari awal itu mereka udah langsung dengan mekanisme ini rapat langsung ditetapkan. Tapi gitu. faktanya kemudian Faktanya enggak gitu loh. Enggak. Oleh karena itu menurut saya sebetulnya bukan bahasa kompromi yang terjadi gitu. Ini bayangan dalam bacaan saya ya kekalahan politik PKS gitu. Kekalahan ini, politik PKS. Ini bukan kompromi gitu loh. Kalau kompromi itu kan artinya seperti yang sudah dibuat dari awal kan. Politik kayak gitu. Itu, setuju Mas Pipin ini dikatakan Ya, kekalahan politik. Saya kira belum Yang abadi, yang adalah kepentingan. kepentingan Iya, abadi. iya. Oke, Mas Pipin silakan. Ya saya kira PKS belum kalah ya, Bang Rey. Jadi kami optimis, insya Allah. Jadi Tapi dan sebenarnya kami- awalnya PKS mencalonkan dua, tidak bergerak kemana-mana, mencalonkan dua alternatif, bahkan tambah satu, tiga ya kan, ada fit and proper test, akhirnya tetap dua, Mas Saiku sama Pak Agung pada waktu itu, sekarang akhirnya berbagi satu-satu. Anda nggak merasa kalah, Mas Pipin? Saya kira ini adalah kebesaran hati dari pimpinan PKS yang kemudian membuka komunikasi dari semua pihak. Kenapa sebetulnya?
Dan kemudian salah satu calon yang diusung oleh PKS ada Bang Nurmansyah Lubis. Beliau adalah anggota DPRD 2 periode 2004, 2009, 2014. Beliau adalah seorang auditor, kemudian sangat paham di bidang keuangan, dulu juga di bidang keuangan ketika di DPRD. Kami memahami bahwa memang dua calon sebelumnya tidak memiliki basis isu. Ustadz Syekhu dulunya di Bekasi, kemudian artinya Ustadz ini Agung calon juga yang punya. tepat menurut Anda. Dan kami optimis, makanya ya saya kira tidak ada kata kalah. Kami akan menjemput takdir terbaik di DPRD. Kalau Bang Rey melihat dan kami meyakini itu mungkin bisa jadi konstelasi di Kalau dalam DPRD. Dua tokoh ini ya, dua calon ini dicalonkan akan dipilih oleh DPRD. Feeling politik saya, 80% suara akan ke Riza Patria. Kenapa? Ya jelas sekali. PDIP nomor 1 di sana. Bukan soal PDIP-nya. Gerindra nomor 2. Kalau partai-partai ini sejak awal tidak ada masalah dengan PKS, kira-kira gitu tuh, sejak dari awal mereka udah milih wakil dari Masalahnya PKS. apa dengan PKS? Itu maka, ya saya nggak tahu. Saya berkali-kali Apa asal tidak PKS tadi yang sempat saya sejak keluar dari itu? awal mengatakan PKS ini menurut saya kurang lobby. Gitu. Dia hanya mampu melobi Gerindra. Dan Gerindra melepaskannya, ada lobby itu partai-partai yang lain. Nah begitu mereka masuk ke partai-partai yang lain itu merasa nggak didekati macam-macam dan seterusnya. Istilah saya, PKS-nya kurang gaul. PKS kurang Secara gaul. politik di PKS itu. Saya kira Gimana Bang Yos? Sebentar. Politiknya itu yang harus kita puji lah ya. Begitu ya. Udah deadline kayak gitu, lalu ya membuka diri, harus kita mementingkan Oke. kepentingan lebih luas itu. Baik, kita. baik. Saya harus klarifikasi Pak Erang Raguti ya. Jadi bahwa kami melakukan komunikasi dengan berbagai partai politik ya. Saya kira di DPRD kemudian di pimpinan tingkat pusat juga kami bangun komunikasi. Saya kira lobby seperti apa yang diinginkan oleh anggota DPRD. Tapi kami poinnya adalah kami berprasangka baik bahwa ketika ada proses pemilihan, disitulah saatnya teman-teman melihat bagaimana sosok yang diajukan oleh PKS. Baik, saya nanti ingin memperdalam lagi Bang Rey terkait dengan PKS yang menurut Anda secara politik kalah dan kalau misalnya nanti dilakukan voting kansnya akan ke Gerindra dan nanti saya akan ingin pendapat dari Bang Yos. Dari dua orang itu, dua politisi ini, apakah misalnya mampu mensuplemen seorang Anies Baswedan untuk memajukan DKI Jakarta? Kami akan lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Di Dewan. Jadi prosesnya kan memang dua partai pengusung mengusulkan kepada gubernur, lalu gubernur meneruskan usulan dari partai pengusung kepada Dewan, lalu Dewan Perwakilan Rakyat memproses dan lalu melakukan proses pemilihan. Jadi tahun lalu tanggal 22 Februari 2019 kami menerima suratnya. Hari itu juga kami teruskan kepada Dewan sehingga Dewan langsung menerima surat ini tanpa jeda. Jadi ini pun sama, kita akan segera proses dan selebihnya ada pada kewenangan di DPRD untuk proses. Pak komentarnya Pak ada dua nama Pak Riza Patria dan juga Nurmansyah Lubis. Sekiranya memang sudah kenal atau tanggapannya atau komentar soal dua pribadi ini seperti apa Pak Anies? Dua-duanya saya kenal dan saya percaya partai pengusung pasti sudah mempertimbangkan semua faktor sebelum mengusulkan karena kita tahu bahwa tanggung jawab di Jakarta tidak kecil. Nurmansyah Lubis dan Riza Patria, dua sosok yang menurut Anies Baswedan adalah sosok yang familiar. Saya akan tanya ke Bang Rey sekarang. Bang Rey, bagaimana Anda menilai dua sosok ini dan sebenarnya secara efektivitas kerja Anies lebih cocok yang mana? Saya nggak boleh menilai lah ya. Tapi saya mau mengatakan kenapa kans Gerindra jauh lebih kuat dibandingkan dengan PKS gitu. Pertama adalah ya sejak dari awal saja mayoritas di DPR itu menolak dua calon yang dikeluarkan oleh PKS gitu. Artinya apa gitu? Artinya mayoritas di DPR ini tidak sedang memilih anggota atau wakil dari PKS gitu. Yang kedua adalah muncul nama lain dalam hal ini Gerindra dan lagi-lagi DPRD tidak mempersoalkannya gitu. Artinya welcome juga mereka gitu. Posisi Anies sendiri tidak sedang dalam memilih di antara dua kandidat ini. Setidaknya sampai sekarang misalnya dia tidak memperlihatkan dia punya kecenderungan ke siapa. Punya kecenderungan ke wakil PKS atau punya kecenderungan ke wakilnya Gerindra gitu. Dia betul-betul netral gitu. Nah, posisi ini tidak menguntungkan PKS gitu. Karena bagaimanapun ya ketidakhadiran Anies Baswedan dalam polemik ini yang membuat lobby PKS juga menurut saya makin rendah, makin sulit gitu. Yang ketiga adalah publiknya juga nggak care.
Jadi publik juga nggak mempersoalkan apakah nanti wakilnya Siapapun dari terserah PKS. deh lo gitu ya. Artinya apa gitu? Artinya kalau sebetulnya dari awal publiknya juga menginginkan ya wakilnya itu ada orang dari PKS, mereka setidaknya memberikan datang ke DPRD ya, mendorong DPRD macam-macam seterusnya. Tapi dengan netralitas Anies yang Anda lihat tadi, sebenarnya akan lebih nyaman mana? Memudahkan langkah-langkah membuat kebijakan, membuat keputusan politik mana? Apabila wakilnya Pak Lubis atau wakilnya Bang Riza Patria? Saya kira kalau konteks adem, mungkin PKS gitu. Konteks adem itu gimana, Bang? Artinya kalau Anies mau lebih show ya, lebih macam-macam, mungkin wakil dari PKS itu jauh lebih tepat bagi dirinya gitu. Tapi kalau konteks untuk membincangkan DKI Jakarta, tentu saja Riza Patria jauh lebih tepat gitu. Jadi ini soal pilihan Anies saja, dia mau adem-adem saja, kira-kira gitu ya, atau dia mau mendinamisasi DKI Jakarta. Nah kalau dia mau mendinamisasi DKI Jakarta, Riza Patria adalah... Mungkin nggak Riza Patria justru nanti menjadi orang yang mengontrol Anies Baswedan? Oh, secara struktur tidak gitu. Tapi secara politik pengaruh, bisa saja juga. secara Tapi politik harus diingat, dia juga mendapat keuntungan. Sebab kalau ia memilih wakil dari katakanlah misalnya Gerindra, sementara Gerindra punya pengaruh yang cukup kuat di lingkungan DPRD gitu, artinya Anies akan aman berhadapan dengan DPRD dibandingkan misalnya dia di backup oleh Itu sisi wakil dari positifnya PKS. ya. Gitu. Bang Taufik Kalau ingin di mengomentari. DKI itu kan ada undang-undangnya. Pembagian kerja antara gubernur dan wakil gubernur sangat jelas. Itu tertuang dalam aturannya. Jadi saya kira nggak akan ada Pembagian kerja jelas, tapi ada the power of influence di sini. Iya. Karena ini ibarat Bang Riza turun gunung. Ya enggak, saya kira biasa aja itu. Dan justru saya dan PKS saya kira menghadirkan kader-kader terbaiknya untuk membantu Anies. Artinya siapapun yang maju ini adalah kader terbaik untuk Kader membantu terbaik Anies Baswedan. menurut saya gitu. Bang Jos melihat ini dua-duanya politisi. Yang satu tadi menurut Mas Pipin punya keahlian di bidang akuntansi. Sementara Bang Riza sudah selama bertahun-tahun 2 kali Pilpres selalu menjadi narasumber tetap kami ketika berbicara soal Pak Prabowo Subianto. Akhirnya soal komunikasi politik, strategi politik, top notch. Gak ada yang meragukan Bang Riza Patria. Tapi ini 2 orang politisi. Apakah DKI Jakarta butuh 2 politisi untuk membereskan berbagai masalah yang ada? Ya kalau latar belakang profesi itu saya nggak begitu Saya sendiri kan dulu tentara, panglima, nggak tahu apa-apa tuh. Kalau kita mau belajar juga cepat juga kita bisa tahu masalah gitu. Jadi bukan itu, kalau saya pokoknya itu kalau punya wakil itu yang paling utama bagi saya adalah loyalitas terhadap gubernur ya, terhadap pimpinannya lah. Kalau dapat wakil yang ngeyel gitu, yang dia sok mau menentukan, itu bukan tipe wakil. Pak Jarod dulu loyal sama Ahok. Apakah Anda juga melihat Ya, dengan pengalaman betul. Anda dua orang ini terhadap Anies? Wakil itu kan singkatan awak karo sikil kan gitu kan. Badan dan Jadi bukan kaki, dada ya. kepalanya dia nggak bisa menentukan gitu loh. Itu yang harus dipahami oleh wakil. Loyalitas yang nomor 1, yang kedua kan ya taat administrasi lah. Tapi dua-duanya kan kenyang di DPRD, yang satu di DPR RI. Artinya mempunyai dasar pendidikannya juga menurut saya cukup itu. Tapi yang paling penting itu loyal dan orangnya luas gitu. Jakarta ini kan memimpin orang-orang yang sangat heterogen. Ya, dari suku, agama, macam-macam profesi. Jadi dia harus bisa bergaul dengan siapa saja. Di saat kita mau nanti menyambut 2024, meskipun masih jauh, tapi hitung-hitungannya sudah dimulai dari sekarang, Bang. Bisakah kita ibaratnya percaya atau rely on soal loyalitas ini kepada gubernur? Iya, karena 2 orang ini. Saya kira kalau sampai 2002, keuntungannya kan Anies itu karena sampai 2022. Ya. Sehingga dengan begitu, kalau ada orang yang mau naik sendiri, percuma juga karena ada jeda sampai 2 tahun gitu. Baik di pilkadanya maupun di pilpresnya gitu ya. Tapi itu artinya sebetulnya berlipat ganda keuntungan yang diambil oleh Gerindra, itu maksud saya gitu. Di satu segi karena ada off 2 tahun ini, ada potensi juga dari Gerindra untuk mempopulerkan kembali calon-calon mereka untuk naik di kursi DKI 1 gitu. Bisa saja wakil, bisa yang lain gitu loh kira-kira ya. Sementara Anies karena nggak punya partai, memiliki kesulitan untuk kemudian melakukan konsolidasi secara politik, baik ia mau ke DKI 1 kembali untuk periode kedua, atau mungkin naik level ke presiden wakil presiden gitu. Itu yang menurut saya dibaca oleh Gerindra sejak dari awal, sehingga dengan begitu perjalanan ini menempatkan salah satu wakil mereka untuk jadi calon kandidat wakil gubernur. Sampai turun gunung akhirnya. Saya untuk menjelaskan siapa sosok Bang Anca. Saya akan jeda terlebih dahulu Mas Pipin. Nanti saya akan beri kesempatan siapa Bang Lubis, siapa Bang Riza, dan
kenapa kemudian DPRD harus memilih salah satu dari keduanya. Kami akan kembali sesaat lagi. Mas Pipin, ini artinya nama-nama calon yang diajukan oleh PKS untuk menjadi wakil gubernur sudah berubah berkali-kali. Awalnya kita tahu ada Pak Ahmad Saihu, ada Agung Yulianto, kemudian bahkan ada Adiaksa Daud, kemudian ada dua nama yang lain, dan sekarang berganti lagi menjadi Rumansyah Lubis. Kenapa berganti namanya dan kenapa Pak Lubis? Ya karena yang pertama beliau memiliki jaringan yang luas di DPRD. 2 periode beliau di DPRD DKI, ada teman-teman yang masih ada di DPRD saat ini dan komunikasi yang intens dengan beliau. Dan beliau supel, hubungannya baik dengan semua pihak. Dan yang kedua, beliau memiliki integritas, tidak punya rekam jejak ini tadi yang hukum. Bang Rey bilang salah satu masalah di PKS adalah kurang gaul, kurang lobby. Menurut Anda dengan Pak Lubis ini cukup gaul dan cukup saya kira itu lobby? bagian dari ikhtiar yang kami lakukan ya. Jadi beliau adalah sosok yang bisa diterima oleh banyak kalangan dan lobby, silaturahim sudah dilakukan oleh beliau dan salah satu sosok yang didukung oleh teman-teman di DPRD. Makanya kami tidak setuju bahwa mayoritas misalnya tidak setuju dengan calon dari PKS. Ada sosok di mana sebetulnya tidak mayoritas. Jadi kami meyakini nanti di proses paripurna nanti Bang Anja salah satu pilihan utama yang kami yakin optimisme. Yang ketiga, beliau memang memiliki background dari STAN, auditor, sehingga bisa membantu Pak Anies untuk menyelesaikan persoalan keuangan. Kemarin ada kasus Aibon misalnya pakai aja konsultan auditor. Tetapi leaders kepemimpinan itu sangat penting. Makanya tadi bilang dari Bang Yos adalah bagaimana ada otak, kepala yang saling membantu satu sama lain. Saya kira bukan hal teknis, tapi bagaimana leader belum mengetahui sisi yang sangat clerical dalam hal keuangan sehingga kasus Aibon tidak lagi terulang. Dan saya kira pada posisi itu Bang Anja juga berkomitmen tidak akan menjadi matahari kembar di kepemimpinan artinya Gubernur dengan DKI. kalau misalnya dengan ada Pak Lubis itu tidak ada lagi anggaran yang serampangan seperti Aibon, kemudian Polpen yang seratusan miliar rupiah, kemudian untuk jalur sepeda yang lebih dari 50 miliar rupiah itu. Itulah yang kami lakukan. Maka orang yang kami majukan menjadi calon wakil gubernur adalah betul-betul yang bisa membantu gubernur dan bisa melayani masyarakat sehingga Pak Gubernur bisa tuntas menyelesaikan visi misi dan program. Oke, giliran Bang Taufik sekarang. Kenapa Bang Riza Patria sudah gede di DPP, sudah gede di DPR RI, kenapa Bang Riza Patria, Pak Taufik? Wakil gubernur yang akan datang itu bukan orang yang harus belajar. Dia begitu masuk, ya dia harus sudah langsung running. Dia harus sudah paham soal Jakarta. Nah, Arija, pilihan kita pada Arija adalah, saya kira karena Arija besar sampai jadi DPR itu dari Jakarta. Artinya gini, Arija pernah jadi ketua KMPI, Jakarta pernah jadi KPU, dan teman-teman di DPRD itu paham Arija. Dan saya kira bukan soal teman-teman DPRD aja, media pun paham bagaimana sepak terbang Arija. Saya meyakini bahwa Arija orangnya seperti yang Bang Yos sampaikan, dia punya komitmen dan dengan gubernurnya. Apa yang Bang Lubis nggak punya tapi Bang Riza punya? Ya, saya kira Arija jauh lebih terkenal. Jauh lebih terkenal. Oke. Jauh lebih terkenal dari Lubis. Tapi saya mau izin ya, saya menambahkan, saya sebetulnya calon apapun bagi kami ya, bahwa komitmen Pak Prabowo untuk memberikan jatah wagub kepada DKI itu seharusnya memang tidak akan pernah pupus. Dan kami selalu mencatat. Tapi ini tadi katanya jauh lebih terkenal. Kayaknya Bang Lubis perlu sering tampil di TV nih Mas Pipin. Selalu kami mengatakan bahwa kalau memang komitmen itu kemudian dilaksanakan oleh Bang Taufik dan kawan-kawan, maka siapapun calonnya yang diajukan, maka seharusnya teman-teman Gerindra ketika nanti paripurna nanti akan memilih calon dari PKS. Oke, tapi kalau misalnya lebih populer, apabila lebih populer teman-teman, apa fungsinya buat warga Jakarta? Warga Jakarta nggak peduli sama lebih populer. Itu populer kan di ujung. Bahwa Arija itu kalau suruh kerja nomor 1 lah. Saya kebetulan dulu dengan bareng saya lama sekali, jadi saya paham betul. Dan dia taat sama pemimpin. Nah itu Arija, sama gubernur dia pasti taat. Dia nggak. Ini pemimpinnya namanya maksudnya Pak Prabowo atau Anies Baswedan? Gubernur, posisi dia sebagai wagub, maka dia akan ikuti. Karena wagub itu tugasnya melaksanakan visi misi gubernur Anies Sandi. Makanya saya ingin tanya, apakah betul Pak Taufik kalau komitmen dengan Pak Prabowo, nanti Pak Taufik dan kawan-kawan ketika Pak Paripurna akan memilih calon dari PKS? Gini. Betul nggak kira-kira? Bukan. Demikian nggak kira-kira? Kalau soal komitmen itu udah kami tunaikan. Baik. Ketika Anda nggak berhasil,
meyakini kawan-kawan DPR jangan dibalikin ke Saya kita nanya dong. nanti Jadi akan itu kan memilih kelemahan calon dari Anda PKS gitu atau loh. dari Gerindra, Bang Taufik? Itu kan kelemahan Anda sendiri gitu. Kan kita udah PKS tunaikan sendiri, itu. ya. Serta merta tanda tangan Kelemahan saya. dan kemudian kelicikan sebagian orang untuk menjegal calon dari PKS Nggak sehingga ada. warga DKI tidak Sekarang bisa mendapatkan calon Nggak, wakil gubernur yang menjegal terbaik siapa, gitu loh. Dalam saya kira dalam politik proses ada front stage, ada backstage Iya, ya. Bisa ada jadi proses orang di politik depan dong. panggung menyampaikan bahwa kami tidak menjegal, tetapi di belakang juga ada yang melakukan itu. Gimana? Anda kan punya pemimpin di DPRD. Waktu itu pemimpinnya ada satu dari DPRD. Dia aja nggak hadir. Satu rapat. dari lima. Dia aja nggak hadir. Kalau rapat, bagaimana orang lain hadir? 3 dari 5 Ini mungkin kan kalau repot Pak nih. Taufik mendukung calon PKS mungkin akan lebih mudah proses. Artinya itu. ada yang licik menurut Anda, Mas Pipin? Ya saya kira tricky. Dalam politik Tricky. memang segala sesuatu Oke. akan terjadi. Dan Teman-teman- komitmen itulah yang akan kita tunjukkan ke warga DKI Oke. bahwa PKS dengan sikapnya jelas, kami ingin mempermudah proses di mana hak warga DKI mendapatkan wakil Baik. gubernur segera terrealisasi. Apa kemudian yang harus menjadi fokus bagi gubernur dan wakil gubernur untuk periode ini? Nanti kami akan tanyakan ke kedua narasumber yang lain sesaat lagi. Dengan terpilihnya nanti wakil gubernur, Bang Yos, apa yang harus menjadi fokus dari gubernur dan wakil gubernur DKI saat ini? Ya ada masalah-masalah klasik di DKI Jakarta ya. Masalah itu memang berat, tapi tidak berarti tidak bisa diselesaikan gitu ya. Dan saya berharap masalah itu terus menjadi Ini soal perhatian salah satu gubernur. banjir. Janji Satu, kampanye lalu Anies tidak lintas, mau ya. menggusur, Bang. Ya, Menurut Anda ini masuk akal tidak? Lalu lintas kan, ini kan sudah ongoing proses ya, sudah ada jelas blueprint yang kita bikin dulu, ada MRT, ada LRT, nanti ada waterway yang terintegrasi semuanya. Ini udah jalan. Tapi banjir memang saya menyoroti itu lamban gitu ya penyelesaiannya ini yang menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi masyarakat Jakarta ini harus dianu. Nah, Menurut Anda, Bang Yos, janji untuk tidak menggusur atau merelokasi itu masuk akal itu tidak? sudah tidak mungkin. Tidak Tetapi menggusur itu harus manusiawi gitu ya. Orang itu lalu tempat tinggal di mana? Saya kan punya pengalaman di Kali Angke ya. Kali Angke itu kan awal dari membersihkan sungai itu kan Kali Angke, kira-kira 4 kilo permulaan saya anukan kan. Itu kira-kira 4.000 manusia saya pindahkan. Artinya tetap harus Tapi kan relokasi, sudah saya tapi siapkan, caranya manusiawi. Rumah susun di sana ya. Oke. Walaupun begitu dan mereka sudah suruh meninjau dan rumah susun itu bukan yang 21 meter yang kamarnya satu, semua orang kumpul di situ. Ini anak pun saya pisah 2 kamar gitu. Soal penghijauan, Bang, polusi menurut Anda? Nah ini juga masalah klasik yang perlu diselesaikan. Polusi itu kan nggak kelihatan, tetapi itu benar-benar merusak organ tubuh, terutama kepada anak-anak kita gitu, balita lah ya, yang bisa menurunnya IQ seseorang. Oke. Dan ini termasuk Jakarta itu paling tinggi, konon nomor 3 di dunia ya. Ya. Nah dengan cara bagaimana memang harus melakukan penghijauan yang intens gitu. Tapi kemarin ya, malah ditebang tuh signifikan. Monas, 190-an pohon. Iya, tebang untuk satu pembangunan mungkin aja terjadi, tetapi prinsip harus diganti. Kalau dulu saya kan 1 pohon harus diganti 10 pohon, kalau ada yang tumbang gitu. Jadi sejengkal tanah apapun yang bisa kita tanamin pohon, kita tanamin. Karena daun itulah yang menyerap polusi. Oke. Gitu. Jadi fungsinya amat penting. Gitu. Baik, baik. Bang Yos, terima kasih. Terakhir, Mas Rey, Anda melihat akan lebih efektif mana dengan PKS atau dengan Gerindra? Susah sekali ini ya. Saya lihat kalau efektif nanti akan kita uji. Tapi kalau secara politik, kalau Pak Anies ingin aman di DPRD, dia dengan Gerindra. Tapi kalau ia ingin nyaman, ya tetap dia yang muncul macam-macam, Dengan mungkin PKS. Artinya aman dan nyaman tidak bisa digabung jadi satu. Saat Kalau ini mau tidak. aman ke Gerindra, kalau mau nyaman memimpin ke Ke PKS. PKS. Teman-teman terima kasih. Kita tunggu prosesnya nanti awal Februari rapat paripurna. Semoga kali ini benar-benar jadi Amin. kenyataan itu rapat paripurna untuk memilih wakil gubernur. Kita sudah terlalu lama untuk DKI Jakarta tidak punya wakil gubernur DKI Jakarta 1,5 tahun. Terima kasih sekali lagi teman-teman dan juga pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Prime Talk malam hari ini. Saya Rori Asyari undur diri. Sampai jumpa.